Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Pratiwi dengan NIM 1900008993, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 kelas C, yang merupakan praktikan dari Praktikum Inovasi Pembelajaran Biologi bersama dengan anggota kelompok saya yaitu Dwi Yulianti dan Aanisa Aulia Zulfaah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran biologi yang telah kami rancang dan kami laksanakan secara blended learning melalui Google Meeting dan secara full e-learning melalui aplikasi Edmodo. Blended learning sendiri merupakan perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran baik online maupun offline berupa pembagian file dan tatap muka. Blended learning mengkombinasikan berbagai bentuk perangkat yang dapat digunakan dalam pembelajaran, mulai dari aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, Facebook, program pembelajaran berbasis web seperti Edmodo, Zenius, Wiper, Zenlearn, atau menggunakan aplikasi lain seperti Google Classroom. Pada pembelajaran kali ini, kami memilih KD 3.2 kelas 12, yaitu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Kemudian KD 4.2 yaitu membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan dengan materi pembelajaran yaitu metabolisme. Alasan memilih KD 3.2 dan 4.2 yaitu karena peserta didik pastinya ada beberapa sebagian yang belum paham benar mengenai materi metabolisme atau transport membran. Dengan diadakan pembelajaran menggunakan KD ini, diharapkan peserta didik dapat menguraikan hubungan reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh, menjelaskan sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel, serta untuk mengidentifikasi mekanisme transport membran. Pada pembelajaran kali ini, kami menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Arens 2015, Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif yang akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Model pembelajaran Discovery Learning dipilih agar peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ini juga menuntut peserta didik untuk memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat lebih mudah dimengerti, serta menambah kepercayaan diri pada peserta didik dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan Discovery Learning membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling berbagi informasi, serta mendengarkan dan mengaplikasikan ide-ide orang lain. Kemudian, pembelajaran dibantu dengan pendekatan secara saintifik dengan metode pembelajaran berupa diskusi dan ceramah. Menurut Husman tahun 2014, pendekatan saintifik ialah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif menginstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan ini dipilih guna membiasakan siswa berpikir secara kritis dan logis. Pembelajaran dilakukan dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan secara sinkronus melalui Google Meeting dengan materi yaitu mengenai metabolisme dan enzim. Kemudian siswa diminta untuk belajar terlebih dahulu dengan sumber belajar yaitu berupa modul dan video pembelajaran. Dan pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mengisi kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Selamat sore anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah siap ya mengikuti pelajaran pada sore hari ini? Insya Allah sudah, Ibu. Ya, di sini saya bersama Bu Silvi
dan Bu Yuli akan mengajar kalian semua pada sore hari ini. Nah, materi kita di pertemuan pertama ini adalah metabolisme, yaitu enzim. Boleh langsung Bu Silvi, silahkan di-share screen-kan Bu. Oke, baik, kita mulai ya pelajaran pada sore hari ini, yaitu tentang metabolisme dan enzim. Scroll Mbak Silvi, silahkan. Ya. Iya, di sini yang perlu adik-adik ketahui, metabolisme itu merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, metabolisme ini juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Melalui proses metabolisme, terus makanan yang dimakan tuh dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Nah, di dalam tubuh itu makanan mengalami serangkaian perombakan melalui berbagai reaksi kimia sehingga membebaskan energi yang dikandungnya, yaitu berupa molekul adenose trifosfat atau ATP. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dari adik-adik. Boleh, silahkan. Pada TPP itu sudah disebutkan yaitu mengenai molekul adenose trifosfat atau ATP. ATP itu sendiri apa ya Ibu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ATP itu apa ya? Ayo, apa ya? Nah, ATP itu merupakan ya, maaf, barusan ada kendala sedikit. Ya, tadi pertanyaannya DKRL itu ATP itu apa ya? Nah, ya, Ibu jelaskan, maksudnya Mbak jelaskan. ATP itu merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan makhluk hidup. Nah, ATP ini tersusun dari adenoise, yaitu basa adenin dan gula ribosa, dan tiga gugus fosfat. Nah, ATP ini memiliki ikatan yang labil. Karena apa ya? Karena mudah melepaskan gugus fosfat ketika mengalami hidrolisis sehingga berubah menjadi ADP atau adenosine difosfat. Nah, di dalam tubuh itu berlangsung adanya ratusan bahkan ribuan reaksi kimia, termasuk reaksi kimia dalam proses perombakan zat makanan. Setiap reaksi kimia tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Kenapa? Nah, melainkan berhubungan satu sama lainnya membentuk suatu rangkaian reaksi kimia. Ya, jangan lupa di Edmodo itu ada persensi. Nanti adik-adik diisi ya di Edmodonya. Udah tahu kan caranya seperti apa? Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi pada hari ini, dan juga jangan lupa di Edmodo ada kuis. Nah, itu deadline-nya mungkin nanti adik-adik bisa lihat ya. Mbak juga lupa tadi ngasih deadline-nya sampai kapan. Kayaknya sampai besok bisa adik-adik kerjakan. Tidak perlu mengerjakan kuisnya tidak perlu membuka buku karena karena pertanyaannya seputar apa yang sudah dijelaskan tadi untuk mengasah kemampuan adik-adik, dan juga kuisnya juga nggak terlalu mempengaruhi nilai, jadi adik-adik mengerjakan sebisanya aja ya. Mungkin sekian materi pada hari ini. Kita berjumpa lagi besok secara di pertemuan kedua dan ketiga itu secara asinkronus, ada tugas yang dikerjakan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak. Pada pertemuan kedua dilakukan secara asinkronus melalui Edmodo dengan materi yaitu katabolisme. Peserta didik diminta untuk presensi kehadiran terlebih dahulu, kemudian mengakses materi katabolisme. Sumber belajar yang telah disediakan pada forum yaitu berupa video pembelajaran dan modul. Kemudian siswa dibentuk menjadi 2 kelompok untuk melakukan diskusi secara mandiri. Dan pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk membuat refleksi dari pertemuan kedua dengan ketentuan diketik, kemudian dikumpulkan oleh perwakilan kelompok. Pertemuan ketiga dilakukan secara asinkronus pula melalui Edmodo
dengan materi mengenai anabolisme. Peserta didik diminta untuk mengakses materi melalui forum yang telah disediakan. Sumber belajar yang disediakan yaitu berupa video pembelajaran dan modul. Kemudian, siswa dibentuk menjadi 2 kelompok kembali untuk melakukan diskusi. Dan pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi kuis evaluasi. Pembelajaran yang diajarkan oleh Mbak Anissa, Mbak Silvi, dan Mbak Yuli sangat bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, dan cara mengajarnya tidak monoton. Suasana pembelajarannya juga seru, asik, dan menyenangkan, sehingga memudahkan saya dalam memahami mata pelajaran metabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hubiatul Jannah. Menurut saya, pembelajaran yang berlangsung sangat menyenangkan. Apalagi melalui platform Edmodo itu merupakan pengalaman pertama saya. Di sini saya diajarkan banyak hal mengenai materi yang disampaikan. Pembelajaran yang dilakukan ini sangat bermanfaat, dapat lebih membantu mengasah pengetahuan karena disediakan kuis dan juga disediakan sumber belajar yang cukup ringkas. Selain itu, pembelajaran juga lebih santai sehingga materi pembelajaran itu mudah diterima dan juga tidak menegangkan apabila ingin bertanya mengenai materi yang belum dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik calon mahasiswa, bagi teman-teman yang tertarik dengan ruang lingkup pendidikan dan biologi, yuk bergabung bersama kami di program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Program studi ini sudah terakreditasi ALO. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap serta unggul, inovatif, berwawasan global dan islami. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan cek di web pmb.online.wad.ac.id.